Jangan lupa subscribe Gasak Selebriti. Kita support lokal. Jangan lupa subscribe Gasak Selebriti. Ya. Gasak Selebriti. Nah guys, sebelum tengok ini video, subscribe dulu kyo. Begitu saya fail nih sejarah. Saya selalu meniru, bah. Oke, soalan-soalan umum sempena dengan bulan kemerdekaan kita. Oke. Soalan pertama. Tunfat Stephen. Yes. Pandai pun. Abdurrahman Razak. Full name. Abdul Razak. So, macam bapak saya, bah. Abdul Razak. Aduh, saya tidak tahu nama full name dia. Bapak saya pula kan panggil-panggil begitu. Oke. Fight COVID. Malaysia prihatin. Malaysia prihatin. Sorry ya, lupa. Bukan lupa, nggak tahu. Maka kami rakyat Malaysia. Bukan itu. Itu ikrar. Iya. Maka kami rakyat Malaysia. Ya. Apa sih awalnya tuh, Roni? Oke, kasih tau. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Kelautan undang-undang. Yes. Oke. Cikgu Amsa Mary. Ya, sebab dia memang cikgu paling saya sayang. Ya. Oh, sayang sejarah. Sebenarnya saya tidak juga fail bahasa sejarah, tapi lupa, bah. Bernafas. Aku tahu nih lagu, tapi tidak sampai. Ini sikit. Nah. Ranau? Daerah Ranau. Malah, tip. Sawapati. Oh, baru saya tahu. Ketawa. Berjaga. Barihan. Ketinggalan bapel barusan. Saya tahu Korea aja, Cing. Oke. Teto. Dumarun. Teto udah pernah dengar hujan. Ada tempat yang panggil Dumarun hujan. Oh. Ada tempat yang lain Rumah Sam. Iya, Rumah Sam dia tempat kami. Bangas. Oke, boleh diterima. Memang oke juga. Tahu buruk lah. Buruk. Yampui, Yamseng. Betul kah? Oke, betul. Minum. Nama saya Dabrasya. Okay. Nama penuh. Kuat kali. Nama penuh Dabrasya Yingying. Sekarang berumur 29 tahun. Sudah berkawin dan mempunyai seorang anak. Oke, alamak. Kasih tahu kan? Saya berasal daripada Kota Blut. Dan lahir di Sibu, Sarawak. Bapak saya orang Sarawak, mama saya orang Kota Blut. Bapak Sarawak, mama Sabah. Oke, alright. Saya Sino Dusun. Oke. Itu sejalan kan? Saya dulu sekolah di Tadika sampai tahun 5 sekolah di Sarawak. Tadika sampai tahun 5 di Sarawak di sekolah? Sekolah Cina lah. Sekolah Cina ya. Di Sibu. Ya, Sibu. Saya pun lupa nama dia. Macam mana saya tahu kok di Sibu? Hah? Bawa. Sibu. Lepas tu tahun 6 baru saya pindah pergi Kota Blut, SJKC Chonghua. Oke. Lepas tu pergi SMK Pekan Kota Blut sampai tingkatan 5. Lepas tingkatan 5 saya masuk PLKN. PLKN dalam Papar. PLKN Papar ya. Di Ovai. Oh, oke. Tempat saya. Lepas tu, tempat lu tu? Sebelah kampung. Okay. Lepas PLKN, actually saya tidak habis PLKN. Netizen peminat Dabra sudah tahu Dabra bekerja sebagai seorang jururawat, frontliner lah kan. Oke, masa mungkin Dabra boleh bercerita sedikit pengalaman Dabra bekerja bertugas sebagai frontliner
masa-masa musim COVID yang baru-baru ini? Oke, maksud apa tuh? Pengalaman bekerja. Pengalaman tuh memang ada lain sedikit sebab dari pergi kerja tuh saya sudah rasa macam tiada orang nih, macam saya rasa apa nih masa kiamat pula sebab tiada orang langsung masa saya mau pergi kerja. Tiada orang kereta langsung. tiada langsung. Oh, kosong di jalan raya. Kosong jalan raya itu yang perbezaan dia. Kedua, passion pun agak kurang. Passion agak kurang. Time PKP itu. Okay. Sebab semua orang takut pergi hospital kan. Tapi still ada. Lepas itu ketiga, memang kami sentiasa pakai PPE. Yang ini semua kan? Ya, tidak juga lah. Sebab kami punya hospital bukan kategori untuk yang letak COVID-nya. Oke. Lepas itu, tapi still ada lah. Kami still ambil precaution lah. Oke. Lepas itu, yang shock dia kan antar makanan, tapi yang shock dia tuh banyak orang bagi makanan lah. Sumbangan makanan untuk shock. semua frontliner. Ya, makan free saja lah. Makan free lah, tapi itu bersyukurlah. Yang lepas itu dari segi kerja memang dulu tidak selalu pakai mask. Sekarang memang sentiasa pakai mask. Mask. Lepas itu mesti mencuci tangan setiap kali rawat pasiennya. Tapi KP itu husband pun bertugas di KL di Semenanjung. Dabra sendiri bertugas di Sabah. Oke, jadi macam mana perhubungan tuh? Hari-hari WhatsApp. Hari-hari WhatsApp, hari video call. Ya, macam biasa untuk lah. memastikan keberadaan keselamatan tuh lah kan. Apa kau panggil dia? Abang. Tut. Ada orang tanya, apa kau panggil kau punya husband? Bos tidak Pak. Panggil nama panjang lah macam biasa. Apa? Dorang tanya. Dorang suruh saya gasak. Oh, paling panggil babe. Luis. Ya. Babe. Baby. Baby babe. BABE. Di Darwin nanti. Panggil babe. Betul gitu Darwin. Oke. Mungkin Dabra boleh cerita sedikit pengalaman, kenangan pahit manis Dabra pada musim Sugandoi. Kenangan manis bagi saya setiap tahun, actually start daripada 2017, saya sudah ceritakan si Roni. 2017 saya punya first time join Sugandoi dan first time di situ saya start buat lagu. Jadi setiap tahun walaupun tidak lama, 2017 saya akan sentiasa macam teringin membuat lagu. 2017 tuh di mana Sugandoi yang Dabra join? Karambunai. Satu tempat saya. Satu tempat ya. Di Karambunai 2017. Siapa Karambunai masa tuh yang menang? Kau ingat? Judith. Oh, si Judith. Oke, Judith. Yes. Oke. Dengan Donovan berdua. Ya, si Judith yang wakil Karambunai masa tuh. Kau masuk final? Saya nomor 3. Oh, kau nomor 3 masa tuh? Oh, oke. Kau nyanyi lagu? Itu yang first lagu saya cipta, Molohin Kupusanku. Itu yang kau nyanyi masa tuh? Oke, alright. So, macam mana suasana di Sugandoi? Tahun pertama Dabra join, macam mana suasana dia? Oke, first time saya ikut pertandingan menyanyi. Oke. Yang Seumur hidup. Yang official punya lah. Official punya. Kalau yang pertandingan menyanyi yang di sekolah-sekolah itu biasa lah. Itu biasa lah. Tapi yang macam negeri peringkat yang besar-besar nih first time. Jadi sebenarnya saya mau rasa itu suasana audition dia tuh. Oke. Jadi kenapa saya bawa lagu saya sendiri time itu sebab saya tidak sempat hafal. Satu, susah sedikit hafal. Dengan kedua, lagu orang dusun kan time tu semua tinggi-tinggi bahasa dapat terasa. Macam bagi saya macam saya tidak sampai. Kau tidak mampu capai itu key dia. Ya, jadi ada lagi satu halangan saya untuk nyanyi lagu orang time tu ialah time tu di YouTube tiada karaoke dia. Oke, ya, masa zaman 2017 ya, kan. jadi bila saya approach satu artis ni saya minta, tapi time tu kuat badong. Kuat tu apa tu? Strict tidak boleh kasih. Oh, mau pagi-pagi. Ya, Siapa kau minta? Si apa? Hah? Si siapa tu lagu dia tu? Boleh kakak kasih tahu tu? Boleh. Time tu sebab saya kira mau rearrange untuk karaoke saja. Okay. Tapi memang strict. Untuk minus one. Okay. So tiada minus one di. Siapa dia kakak? Janganlah bagi tahu. Bukan dia mau bagi, tapi dia bilang memang sebab itu apa tu nama dia tu? Copyright. Copyright issue. Oh. Oke, jadi 2017 tuh di Karambunai. 2018? 2018 banyak saya ikut tempat. Sugandoi masuk tuh. Oke, di mana-mana? Kau masih ingat di mana-mana? Coba. Ingat. Oke. 2018 first saya ikut di Likas. Kalah. Si siapa yang menang time itu? Terence, oke. Tapi kau masuk final kah? Terence Sangkit. Ya. Tapi kau masuk ke final? Semi final aja. Oke. Lepas tu saya pergi di BKK.
Di BKK pun kalah. Kalah. Di BKK masuk final tidak kan? Tidak, satu pun tidak. Audition saja. Oke, next. Ketiga baru saya ikut Sepitang. Sepitang ke nomor 2. sedikit lah ya kan? Sedikit lagi. Kalau actually di situ saya kecewa. Oke. Kecewa. Mungkin saya letak harapan terlalu tinggi. Oke, saya terpikir satu soalan yang saya mau tanya. Kau 2017-2018 kau nyanyi lagu sendiri, terutama 2018 masa kau di Sepitang kau nyanyi lagu kau Hitiko Masoko. Hitino Masoko. Oke. Dan gagal. Kira gagal lah, berdua saya kan. Ya, okay. Semua orang punya alamat-alamat mau pergi negeri. Tapi masa kan? kau pergi, ya. Tapi masa kau di KB, kau pun nomor 2 juga. Tapi masuklah ya. Seperti ada 3 kota kan, masuk lagu yang sama. Jadi saya terpikir kan, kenapa lagu kau lambat diterima? Oke, kita cerita pasal pertandingan. Jangan cerita pasal pendengar netizen, pasal juri. Mungkin macam mana apa pandangan kau pasal juri masa 2018 di Sepitang tuh dengan juri masa kau di KB 2019? Oke, kalau bagi saya sebenarnya actually bukan masalah juri lah time itu. Actually masalah pembawaan saya sendiri. Kalau kamu ada dengar saya punya cara saya bawa Hitino Masoko masa 2018 sangat-sangat berbeza. Saya sendiri tidak dapat angkat lagu saya time itu. Terutamanya bagian yang head voice tuh, yang last tuh. Maksudnya semua kesalahan tuh pada diri dan berasa sendiri, bukan kepada juri, bukan kepada siapa yang mengundi. Ya, memang semua. jauh beza. Memang jauh beza. Okay. Jadi peningkatan dari dalam tempo 1 tahun tuh 2018 ke 2019 tuh ilmu sudah cukup lah. Bukan ilmu lah, lebih kurang macam saya dapat hafal, saya hafal itu yang paling penting. Lepas tu menjiwai satu kedua. Lepas tu saya kasih apa tu orang bilang kasih ubah dia punya style. So, kalau yang dulu dia punya yang akhir tuh dia akan turun. Tapi sekarang yang bagian head voice tuh dia naik. Ya, itu pun selepas saya pergi banyak kelas vokal lah. Banyak kelas vokal antara kelas vokal yang Dabra sudah pergi. Betul tak? Actually sebab lepas ya 2018 tu saya terus pergi kelas vokal. Pertama saya pergi Ong Isbose. Okay. Saya berlatih sama dengan Sir Elton. Okay. Lepas tu saya pergi Sir Edson. Sir Edson ketiga. Belum lah saya pergi. Lepas tu saya pergi saya punya actually senior saya batu dulu. Tapi dia pun ada ambil diploma in music. So siapa? si Thai Mentor. Okay. Thai Mentor. Ya, karena panggil nama Glam Alisab dia pernah ikut mentor under Adi Banur. Ketiga baru Sir Edson. Tiga ya. Tiga ni. Apa tiga sih? 4 ada apa? Ketiga. Tiga. Antara 3 ni kan mana kelas vokal ataupun grup vokal yang betul-betul berkenan di hati? Pilih satu saja. Ya, jangan peduli yang kedua ketiga, pilih satu saja. Sama yang nomor 1 saja. Tidak boleh. Sebab memang ya saya tahu masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada. Ya. Tapi mana yang melekat betul di hati kau? Ucaplah nomor 1 kan, nomor 2 kan, nomor 3. Mesti ada satu. Tidak dalam dunia pilihan mesti ada satu ya. Nah, kita tidak boleh pilih 3-3. Mas berkenan di hati. Bukan bermaksud yang lain itu tidak bagus. Yang betul-betul berkenan di hati kau. Sebab mungkin dari segi saya rapat, memang saya rapat sama si Thai Mentor lah. Oke, dialah nomor 2 kan. Dia pernah mengajar saya dari saya sekolah menengah lagi. Jadi sebab saya rapat, jadi mungkin bukan sebab dia yang paling hebat lah, tapi sebab kami sangat rapat. Oke, so itu jawaban. Saya panggil dia Mami lagi. Ya. Tapi yang lain-lain, Sir Elton improvise saya punya Hitino Masoko. Sir Edson dia ajar saya dari segi pementasan dan juga tarik nafas ya. Teknik nyanyian. Jadi tiga-tiga tuh betul-betul banyak memberi. Yang satu yang nomor 2 tuh lah Thai Mentor tuh. Iya. Pilihan Jora Sugandoi yang Jora Sugandoi Negeri Sabah yang menjadi pilihan hati. Tuh tiap tahu sudah jawaban, sudah jawabannya. Jawabannya siapa? Semua orang tahu. Si Fanzi Ruji. Fanzi. Oke, Fanzi sekarang pun sudah meningkat naik sudah kan. Tania. Actually memang sebab Fanzi pun saya masuk Sugandoi. Ya, cerita sedikit pasal Hitino Masoko, lagu yang berhantu tuh. Maksudnya mau cerita dari segi pembuatan lagu, maksud lagu, sasaran lagu. Oke. Pengalaman membuat itu lagu. Oke. Mungkin satu kau mengandung kah? Contoh saja. Oh tidak, ya. Contoh saja. Hitino Masoko saya buat masa saya gagal dalam pemilihan pergi ke semifinal dan final. Pemilihan lagu.
gagal dalam pertandingan. Gagal dalam pertandingan. Jadi Okay. bila saya gagal tuh, actually saya sangat sedih. Mungkin sebab time tuh saya letak harapan terlampau tinggi dan orang yang bagi tahu saya tuh saya ada harapan. Orang yang EJK di situ. Okay. Kau ada harapan nih, gitu. Okay. Jadi bila kau harapan kau terlampau tinggi, kau macamnya, saya rasa saya masuk nih ini kali, gitu. Jadi bila tidak masuk, tidak kena kontak-kontak macam yang kau rasa kecewa. Macam overconfident gitu kan? Overconfident lah, mungkin lah. Satu lagi sebab saya buat lagu tu sendiri pak. Okay. Jadi bila buat lagu tu sendiri, kos tu banyak, masa banyak. Jadi tapi sebenarnya kan bila kau nyanyi lagu kau sendiri dengan cara kau sendiri, kau tidak secara otomatis kau tidak akan tertiru-tiru dengan nyanyian orang lain, betul kan? Dan juri sepatutnya tahu tupat tu barang, kan? Yang kau nyanyi lagu kau sendiri, macam mana kau nyanyi, salah kah betul kah? Itulah pembawaan sebagai penyanyi asal, betul kan? Betul. Kau tidak nyanyi lagu, contohlah lagu kita bagi lagu Rosario lah, Poingompi. Kalau kau nyanyi lagu itu kan, kalau kau salah bawa, confirm kedapatan, Ya. kedapatan salah kan? Jadi bila saya try buat lagu sendiri time itu, jadi saya tidak tahu apa sudah yang saya perlu buat untuk macam mana. Sebab saya punya suara ini bukan juga yang terlampau tinggi. Sebab orang punya stigma untuk Sugando ini suara tinggi-tinggi, besar-besar bah. Ya, jadi saya punya suara bukan tinggi, saya punya suara bukan besar, apalagi saya perlu buat. Jadi saya sangat kecewa. Jadi actually time tu saya mau berhenti sudah. Saya bilang mungkin saya punya bukan di sini lah. Saya bilang Rezeki kau buat bukan di sini lah. Musim itulah. Musim itulah. Tapi saya ingat betul time tu ialah saya tidur. Tidak emosional, tidak stabil kan. Saya tidur, saya bangun, saya pergi tandas. Lepas tu tiba-tiba saya suka menyanyi humming bah. Saya humming satu chorus itu Hitino Masoko. Saya humming tu chorus Hitino Masoko. Lepas tu cepat-cepat saya pergi rakam. Takut hilang. Takut hilang tu melodi. Jadi time tu start lah saya buat tu Hitino Masoko. Jadi yang keluar first ialah Hitino Masoko. Hitino Masoko lah itu ayat yang saya cipta sendiri. Maksud Hitino Masoko dalam Melayu Inilah waktu saya. Waktu saya lah kan. Ya. Oke. Jadi bila keluar itu, jadi saya pelan-pelan buat dia punya yang intro verse. dia, verse semua saya buat. Jadi tapi saya actually suka elemen apa bah? Orang ulang tuh choir klasik yang gitu. Saya memang di rumah suka nyanyi yang gitu bah. Jadi saya mau kasih masuk elemen macam itu sebab belum pernah ada orang kasih masuk. Kau praktis itu lagu mula-mula di. Oke, so sekarang masih cerita pasal lagu. Berapa sudah lagu yang terkini sehingga hari ini yang sudah dirakamkan oleh suara ataupun vokal Dabrasia? Yang officially saya kasih keluar ialah lebih kurang 12 lah. 12 lagu. 10 kah 12 ya. 12 lagu. 10 lah 10. Melayu, dusun Cina. Melayu, dusun ya. Oke. So pencapaian tertinggi selain Sugandoi lah. Pencapaian tertinggi selain menjuarai Sugandoi 2019 peringkat negeri. Apa pencapaian tertinggi Dabrasia pernah capai? Tiada. Itulah kan Roni, kalau macam ada orang cakap wah suara kau unik kok, suara kau hebat tuh. Saya macam belum dapat terima. Kenapa? Sebab 29 sudah saya tahu, 29 tahun sudah saya hidupkan. 26 tahun yang lalu 26 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu belum pernah ada orang cakap gitu sama saya. Tiba-tiba bila saya pasal itu lagu saja. Bila saya menang saja orang cakap saya punya lagu. Kau tidak rasakah bila orang cakap kau begitu kan, suara kau unik, suara kau indah, suara kau begini, ada level sendiri dalam begitu kan, kau tidak rasakah orang macam mengijik kah, mengampu kah? Tidak macam juga lah. Mau jack kah? Tidak juga lah, sebab nampak juga keikhlasan lah. Macam mana kau nampak keikhlasan orang? Sebab yang memuji saya tu kan yang macam bukan saya kenal, yang tidak pernah dengar suara saya. Tapi bila saya terima daripada orang-orang yang orang macam tu, mungkin dari diri saya sendiri tidak dapat terima. Sebab kau tidak pernah dapat tu pujian sepanjang kau nyanyi, tiba-tiba macam tu saya dalam mimpi kan ya. Oke, begitu kejutan budaya. Oke, perubahan hidup Dabrasia dari sebelum populer dan selepas populer. Tidak juga lah populer. Tapi perubahan dia ialah saya banyak dapat juga show. Oke, ya. Banyak show. Lepas tu makin busy lah. Makin busy dengan
show. Kerja, lepas tu kau ada family, kau ada show lagi. Macam mana kau bagikan 3 benda nih? Family, kerja ya, dan show. Biasa saya akan request saya punya, biasa yang orang cari saya untuk shows, biasa dia akan bagi tahu saya 2 bulan ataupun 1 bulan atau 2 minggu. Jadi saya akan request saya punya jadwal. Jadi kebanyakan kalau saya tidak dapat kena bagi jadwal yang saya mau, so kadang-kadang tidak cukup orang kan, memang saya akan tukar shift. Jadi kalau bilang bahagi itu memang saya tidak tahu macam mana saya bahagi, tapi saya banyak berterima kasih kepada saya punya penjaga Rurana. Saya dapat dia penjaga apa? Penjaga anak saya. Oh, oke. Ama. Ya maid saya. Lepas tu husband saya yang sporting, family yang sporting. Jadi memang dorang yang akan tolong saya dengan tempat kerja saya. Memang support. Bos kerja semua oke. Sportif betul. Jadi bila kalau ada show saja, saya akan request awal kasih bahagi. Kadang-kadang kalau macam dulu kan masa saya under Sam lagi, kadang-kadang kalau saya post night jam 7 habis, saya akan direct dari show pergi dari pergi latihan, show. Jadi terus kerja. Itulah kadang-kadang quality suara tuh tidak cukup press kan? Ya, itu kelemahan. Sentiasa keluar lagu, selalu saya keluar lagu, takut nanti yang lagu-lagu seterusnya itu akan drop, dan penerimaan orang ramai pun akan drop. Jadi pendapat Dabra? Oke, sebenarnya itu yang senampak dalam lagu saya lah. Terjadi betul. Saya tidak tahu sama ada doang tidak terima ataupun saya punya promotion tidak kuat. Tidak cukup. Tapi bagi saya kalau dari segi quality itu lagu, saya rasa still sama. Sebab kalau kamu tengok, saya punya tahun ini adalah kolaborasi bersama dengan komposer-komposer lain. Maksudnya saya nyanyi lagu orang lain lah. Kalau tengok dari situ, saya punya genre memang lain daripada lagu saya. Satu. Kedua, memang betul kau cakap. Karena ada complication dia ialah kalau kau keluar lagu, quality itu kita tidak tahu macam mana. Tapi sebenarnya ada reason saya buat lagu dan nyanyi lagu banyak dalam satu masa. Apa reason? Oke, satu ialah saya 29 tahun sudah. Sudah? Bukan waktu. Boleh juga lah. Tahun depan 30 sudah? 30. Oke, saya 29 tahun sudah. Dan saya baru menang masa 28 tahun. Saya punya tempo jangka hayat dalam ukuran 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu saya patut mencipta lagu sudah. Mencipta lagu. Lambat. Jadi idea itu sepatutnya saya sudah kumpul sampai saya 29 tahun. Jadi saya kasih keluar semua. Cerita pasal yang 7 tahun ke 8 tahun terdahulu. Kenapa masa itu tidak mencipta? Itulah tuh saya bilang. Lambat kah? Saya ada cipta tapi saya just cipta gitu aja. Tidak kasih keluar lah. Iya. Cipta simpanan saya, koleksi saja. Itulah saya bilang sebab Fanzi Ruji yang membuat saya. Oke. Itu Sugando itu yang besar betul pengaruh si Fanzi ini tahu. Yes, besar, sangat besar. Lepas itu kenapa saya buat lagu banyak dalam satu masa, dan kenapa actually lagi banyak sebenarnya yang mau saya nyanyi lagu dorang, tapi kalau tidak boleh juga terlampau betul banyak kan. Jadi saya main pilih-pilih saja sebab actually saya plan 2-3 tahun sejak aktif Baniron. Jadi maksud kau umur 32, contohlah 32 atau 33 kau tidak mau aktif sudah begitu? Ya, macam actually kalau tahun ini tidak COVID, saya kira tahun ini aktif. Tahun depan aktif sikit-sikit. Lepas itu saya stop. Kenapa? Cukup sudah. Panat. Sebab bagi saya bukan kejar popularity sebenarnya. Saya kejar saya punya impian untuk mau rilis lagu yang kali belum pernah orang nyanyi style begitu. Jadi lepas tu impian saya mau buat satu music video begini. Kalau betul sudah stop 2-3 tahun dari dia menang 2019, dia stop menyanyi, pastinya peminat akan merindui suara ataupun vokal daripada si Dabra 5 tahun akan datang. Saya berharap satu hari nanti orang-orang akan terima saya punya style lagu. Sebab saya plan
tahun depan saya akan rilis lagu, satu lagi album lah kira macam tuh. Single? Album. Album terus? Tapi bukan album yang full? Hard copy itu. Okay. Dia macam kepada moto apa nih, online punya lah. Spotify apa gitu. Okay. Tapi yang saya tulis sepenuhnya. Tapi saya membuat beberapa kelainan. Mungkin yang dari segi dusun ataupun Melayu yang tidak pernah ada genre begitulah. Jadi saya mau buat style begitu. Saya harap time itu orang boleh terima. Itu harapan saya. Dan saya harap kita punya ini negeri Sabah nih, kita punya lokal nih boleh maju supaya macam satu hari nanti macam si YBK ini cuaca itu kan sebenarnya orang-orang yang di luar yang mau datang ke sini untuk promotion. Kejar-kejar lah pergi sini. Untuk cari kita di Sabah. Ya. Untuk cari kamu, cari kita. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Betul. Oke, jangan lupa subscribe. Yes, jangan lupa subscribe.